Selamat siang Pak Beni dan Kak Ian dan teman-teman. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan USIP 2 saya, yaitu untuk bagian kedua, yaitu bagian soal esai. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Problem 2, if f and g are twice differentiable function, show that f g turunan kedua sama dengan f turunan kedua g ditambah 2f turunan pertama g turunan pertama tambah f g turunan kedua. Untuk jawabannya, untuk selanjutnya akan saya jelaskan turunan ini akan saya sebutkan dalam bentuk aksen. Yang pertama, seperti yang kita tahu, f kali g x itu sama dengan fx dikalikan gx. Pertama kita cari dulu f kali g aksen x, yaitu adalah limit delta x menuju 0, f kali g x ditambah delta x dikurangi f kali g kali x per delta x sama dengan limit delta x menuju 0, f dikali x tambah delta x dikali g kali x tambah delta x dikurangi fx dikali gx per delta x sama dengan f aksen x kali gx ditambah fx kali g aksen x. Untuk f g double aksen x yang kedua yaitu adalah dengan menggunakan cara yang sama. Untuk fg aksen x ditemukan hasilnya adalah f double aksen x kali gx ditambah f aksen x g aksen x ditambah f aksen x g aksen x ditambah fx dikali g double aksen x, yang mana jika disederhanakan menjadi f kali g double aksen x sama dengan f double aksen g ditambah 2f aksen g aksen ditambah f g double aksen. Maka untuk problem 2 terbukti. Oke, untuk selanjutnya problem 3. If fx sama dengan len tan hx sin hx, show that f aksen x sama dengan secant h kuadrat x dikali sin hx ditambah cos hx dikali tan hx per tan hx dikali sin hx. Untuk answernya pertama kita akan menentukan bentuk dari soalnya, yaitu kita tulis ulang menjadi fx sama dengan len tan hx kali sin hx. Untuk mencari f aksen x-nya kita akan menggunakan aturan rantai. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari turunan dari len tan hx kali sin hx, yaitu adalah seper tan hx kali sin hx. Lalu untuk langkah kedua yang kita lakukan adalah mencari turunan dari yang di dalam len. Yang di dalam len maksudnya adalah tan hx sin hx. Berarti di sini adalah satu per tan hx kali sin hx dikali turunan dari tan hx kali sin hx. Nah, selanjutnya kita lihat di sini turunan dari tan hx sin hx u itu sama dengan tan hx dan v sama dengan sin hx, yaitu sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Yang mana jika kita masukkan langsung, u turunan dari tan hx adalah secant h kuadrat x dan turunan dari sin hx sama dengan cos hx, menjadi hasilnya adalah u aksen v tambah uv aksen, berarti sama dengan secant h kuadrat x dikali sin hx ditambah tan hx dikali cos hx. Setelah itu kita masukkan hasil ini ke f aksen x yang pertama, sehingga menjadi seper tan hx kali sin hx dikali secant h kuadrat x dikali sin hx ditambah tan hx kali cos hx. Yang selanjutnya f aksen x sama dengan secant h kuadrat x kali sin hx tambah cos hx per kali tan hx per tan hx kali sin hx. Maka untuk problem 3 terbukti. Untuk problem nomor 4, if x tambah y kuadrat sama dengan len x kuadrat tambah y kuadrat tambah cos y, show that dy dx sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat min 2x per x kuadrat sin y ditambah y kuadrat sin y tambah 2y pangkat 3 min 2y ditambah 2x kuadrat y. Kita gunakan aturan turunan secara implisit. Yang pertama adalah kita turunkan masing-masing kedua ruas kiri dan ruas kanan menjadi dx plus y kuadrat dx per sama dengan, maksud saya, d len x kuadrat tambah y kuadrat tambah cos y dx. Selanjutnya kita gunakan aturan turunan, kita pisahkan masing-masing menjadi dx d per dx dari x, maksud saya d
Maksud saya ddx dari x, ddx dari y kuadrat, ddx dari ln x kuadrat tambah y kuadrat, ditambah ddx dari cos y. ddx dari x adalah 1, karena turunan dari x adalah 1. Lalu untuk selanjutnya, ddx dari y kuadrat, turunan dari y kuadrat adalah 2y, akan tetapi ditambahkan dy dx di belakangnya. Untuk selanjutnya itu sama dengan 1 per x kuadrat tambah y kuadrat didapat dari turunan ln x kuadrat tambah y kuadrat dikalikan 2x tambah 2y, yaitu turunan dari x kuadrat tambah y kuadrat. Lalu kita tulis dy dx di belakangnya. Lalu ditambah negatif sin y, turunan dari cos y. Lalu kita tambahkan dy dx di belakangnya. Setelah itu kita rapikan seperti ini. Lalu kita pindahkan semua koefisien yang memiliki dy dx ke kiri dan koefisien yang tidak memiliki dy dx ke kanan menjadi 2y dy dx dikurangi 2x tambah 2y per x kuadrat tambah y kuadrat dy dx tambah sin y. Dy dx sama dengan negatif 1 karena satunya kita pindahkan ke kanan. Selanjutnya kita keluarkan menjadi dy, maksud saya 2y dikurangi 2x tambah 2y per x kuadrat tambah y kuadrat tambah sin y, dy dx sama dengan negatif 1. Untuk selanjutnya kita gunakan aturan aljabar seperti biasa menjadi dy dx sama dengan negatif 1 per 2y min 2x tambah 2y per x kuadrat tambah y kuadrat tambah sin y. Kita gunakan penjumlahan aljabar, maksud saya operasi aljabar pada pecahan seperti biasa menjadi hasilnya 2y kali x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2y ditambah sin y dikali x kuadrat tambah y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat. Untuk selanjutnya kita gunakan operasi aljabar juga seperti biasa. Kita rubah ini menjadi di atas seperti ini dikalikan dengan negatif 1 per 1. Maka jika kita hitung hasilnya saat dikalikan negatif 1 menjadi negatif x kuadrat min y kuadrat. Ini kita kalikan secara distributif seperti biasa menjadi 2x kuadrat y tambah 2y min 2y pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 2y ditambah x kuadrat sin y ditambah y kuadrat sin y. Saya tidak tahu, tapi di soal kali ini tidak terbukti karena hasilnya berbeda dengan apa yang sudah diperintahkan untuk dibuktikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat dan selamat siang.